Inilah target kita untuk tahun 2020, di mana kita lihat dari segi penjualan bersih kita mencanangkan penjualan mendekati 2,3 T dibanding tahun lalu yang sekitar 2,15 triliun. Tahun ini kita canangkan di 2,3 triliun atau bertumbuh kurang lebih 7%. Dengan mix produk yang sama dengan tahun lalu. Jadi tahun ini kita tidak tidak mentargetkan adanya perbaikan mix produk. Jadi kita pertahankan mix produk 59% untuk Uno Digi. Dengan demikian ASP-nya ataupun average selling price-nya kita proyeksikan hampir sama dengan tahun lalu. Tetapi yang menariknya dari segi COGS, kita targetkan COGS-nya turun 3,2%. COGS tahun lalu di 26.525, tahun ini kita canangkan targetkan turun ke Rp25.678 per meter persegi atau turun 3,2%. Penurunan ini dari mana? Yaitu satu, kita kembali mencanangkan bahwa gas itu turun. Gas tahun lalu tadi saya sudah sampaikan itu sekitar 1,65 normal meter kubik per meter persegi. Tahun ini kita canangkan, kita targetkan turun ke 1,6. Dengan demikian akan terjadi lagi penghematan sekitar 13 miliar dari gas. Terus kita juga canangkan bahwa yang namanya grasur itu akan turun lagi, karena kita tetap akan pertahankan memperbanyak pembelian daripada Vietnam, dan kita juga melakukan terobosan terhadap formulasi. Kita akan upayakan bahwa pembelian yang lebih murah dari segi grasurnya, rupiah per kilonya itu akan turun, tetapi kualitasnya kita akan pertahankan sama dengan periode sebelumnya, sehingga ada lagi penghematan dari segi grasur. Segi ketiga itu adalah penghematan yang cukup besar, sangat luar biasa dari karton box. Biaya karton box kita sangat besar, rata-rata mendekati sekitar Rp1.500 per meter persegi. Sedangkan tahun ini kita akan pakai sekitar 63 juta. Demikian kita akan tekan lagi biaya karton boxnya turun. Kita ganti mesin. Contohnya di pabrik kita yang di Palembang, kita produksi 50-50 dengan karton box yang mendekati Rp2.000 per piece. Dan tahun ini kita beli mesin yang dengan teknologi yang lebih baik. Sebelumnya karton boxnya harus panjang karena itu hampir 2 meter karton boxnya, jadi mahal. Sekarang kita pakai karton box yang bisa mesin packing yang bisa packing karton box dengan 4 piece. Jadi dulunya 1 piece 2 meter, sekarang 4 piece. Jadi 1 piece hanya sekitar 50 cm. Dengan demikian biaya karton box turun. Karton boxnya 1 meter persegi lebih murah sekitar Rp700. Itu luar biasa. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi kita melihat mana sudut-sudut yang masih bisa kita efisiensikan, seperti pemulung sistemnya. Kita lihat di mana ada kotoran, di situ kita pungut, karena itulah yang memberikan kontribusi ke bottom line, sehingga kita berani memprediksikan, mencanangkan bahwa COGS akan turun 3,2%. Dari segi SG&A kita akan pertahankan sama dengan tahun 2019, dan di sini kita masih tidak mencanangkan adanya pendapatan bunga, karena bagi saya pendapatan bunga itu bukan kinerja dari segi operasional, tetapi itu hanya bonus. Tetapi saya yakin tahun 2019 paling tidak juga ada sekitar 10 M pendapatan dari segi bunga. Dengan demikian di bottom line-nya saya mencanangkan tahun ini kita mencanangkan bersama dari segi Pak COO membantu menjaga COGS. COO juga yang menghandle marketing, sehingga beliau juga yang nanti akan menentukan mix sales-nya. Dengan demikian kita menentukan bahwa volume penjualan akan bertumbuh 6,7% dengan volume penjualan 63,7 juta meter persegi.
Dan dari segi net profit, kita targetkan akan bertumbuh di posisi 265 miliar atau bertumbuh sekitar 23% banding dengan tahun lalu. Dengan margin yang sekarang akan lebih baik, tahun 2018 marginnya 10%, tahun ini kita targetkan 11,5%. Saya rasa ini yang sangat penting yang kita sampaikan. Dan tadi juga kita sudah ajukan ke RUPS untuk memutuskan pembayaran dividen. Jadi tadi sudah diputuskan bahwa pembayaran dividen adalah sebesar Rp22 per share atau kurang lebih 75% dividen payout ratio. Nah, tadi juga kita sudah sampaikan, saya diingatkan Pak Edi bahwa kita juga sudah putuskan untuk buyback, sudah disetujui oleh pemegang saham. Jadi kita akan melakukan pembelian buyback di tahun 2020 ini dengan kita cadangkan sebesar kurang lebih 30 miliar yang kita siapkan untuk buyback selama tahun buku 2020. Saya rasa ini yang bisa kami sampaikan.